Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semua. Anak-anakku kelas 12 yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, untuk melanjutkan mata pelajaran farmakognosi di bab yang kelima, Simplicia hewani. Mari saksikan video penjelasan dari Bapak. Melanjutkan materi farmakognosi bab yang kelima, yaitu tentang Simplicia hewani. Terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan pendahuluan dari materi Simplicia hewani. Indonesia dikenal di mata dunia menjadi negara yang kaya akan sumber daya alamnya, biotik seperti flora dan faunanya. Terkait dengan sumber daya alamnya yang melimpah, maka tidak heran jika para ilmuwan Indonesia mulai menggunakannya khususnya di bidang kesehatan dan kefarmasian dengan bahan asli Indonesia sendiri yang terus dikembangkan tanpa harus impor dari negara lain, seperti halnya yang mau kita bahas di bab kelima ini, yakni tentang Simplicia dari hewani. Kemudian slide selanjutnya yaitu agenda layout. Yang pertama, menganalisis Simplicia dari hewan. Yang kedua, melakukan identifikasi Simplicia dari hewan. Yang ketiga, mengenal sistematika hewan untuk pengobatan. Yang keempat, mengenal nama Simplicia dari hewan. Yang kelima, mengenal manfaat dan zat berkhasiatnya. Untuk slide selanjutnya, definisi pengertian Simplicia hewani, yaitu Simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Slide selanjutnya, materi deskripsi Simplicia dari hewan itu tersendiri, yaitu yang akan kita bahas, yaitu ada 8 poin. Poin yang pertama adalah Adapts Lenae, yang kedua Sera alba, yang ketiga Sera flava, yang keempat Cetaceum, yang kelima Gelatinum, yang keenam Lumbricus rubellus, yang ketujuh Meldepuratum, yang kedelapan yang terakhir adalah Tritichoroidum. Kemudian slide selanjutnya yaitu Bapak menampilkan video literatur untuk menambah wawasan kalian penerapan untuk materi Simplicia dari hewani. Video literatur tersebut nanti akan Bapak share di Google Classroom, yakni cara dari praktek pemanfaatan bagian hewan yang diambil kulitnya, yang Bapak contohkan yakni dalam video tersebut kulit ikan tuna dan ikan patin untuk dibuat cangkang kapsul obat, dan ikan tersebut adalah notabene yang banyak sekali di laut Indonesia. Jadi bahan-bahan yang diambil para ilmuwan Indonesia mulai meracik atau di dalam dunia kesehatan maupun di dalam dunia kefarmasian memakai bahan dari produk Indonesia asli. Kemudian Simplicia hewani yaitu Simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Pada slide selanjutnya, deskripsi Simplicia hewani. Yang pertama, Adapts Lenae, nama lain lemak bulu domba, Anhydrolus lanolin, wolfat. Nama hewan asal, Ovis aries L. Keluarga, Bovidae. Zat utama atau isi, ester-ester lemak yang mengandung kolesterol, oksikolesterol, gamma-lanosterol, lanosterol, dihidrolanosterol, dan agnosterol. Asam-asam lemak yaitu asam palmitat, asam miristinat, asam lanolpalmitat, asam lanoserat, asam serotat, dan asam karnaubat. Alkohol yaitu setilal alkohol dan karnaubel alkohol. Penggunaan bahan dasar salep untuk sabun, untuk pasta, untuk pil, dan serbuk. Pemberian massa seperti lemak, liat,
lekat, warna kuning pucat, agak tembus cahaya, dan bau lemah khas. Di gambar yang Bapak berikan di layar monitor dari siswa-siswi bisa melihat layar paling kanan, yaitu ini adalah bentuk sediaan dari Simplicia hewani khususnya untuk lemak bulu domba. Bentuk dan warnanya seperti ini. Kemudian slide selanjutnya adalah lanjutan dari Adap Selenai. Bagian yang digunakan adalah lemak yang dimurnikan dari bulu domba. Jadi yang diambil hanya bulu dombanya saja, kemudian diambil lemaknya. Kemudian sediaan yang terkandung di sana ada 4 poin. Poin yang pertama Chloramphenicoli unguentum, yang kedua Ectamoli unguentum, yang ketiga Methyl-salicylates unguentum, yang terakhir Tetrasilini hidrochloridi unguentum. Untuk slide selanjutnya yaitu masih lanjutan dari Adap Selenai. Pembuatan bulu domba mengandung 10-50% lemak yang merupakan selaput luar bulu tersebut. Air sabun bekas pencuci bulu mengandung lemak tersebut. Lemak bulu domba diperoleh dengan menambahkan asam sulfat pada air cucian bulu domba. Magma berlemak yang terpisah kemudian diambil dan diperas panas-panas untuk memisahkan kotoran-kotoran yang ada di bulu domba tersebut. Lemak yang diperoleh dimurnikan lagi jika masih berisi asam lemak bebas. Lemak bulu domba dapat pula diperoleh langsung dengan cara disarit dengan pelarut organik. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya atau di tempat yang sejuk. Kemudian slide selanjutnya adalah deskripsi Simplicia hewani. Yang kedua adalah Adap suillus. Nama lainnya adalah lemak babi atau lard. Nama hewan asal adalah Suscrofael, keluarga Suidae. Penggunaan bahan dasar salep dan emplastrum. Pemberian lemak lunak, lekat, warna putih, bau lemah tetapi tidak tengik. Jika dilebur, massa berubah menjadi cairan jernih yang bila dibiarkan tidak ada air yang terpisah. Kemudian bagian yang digunakan lemak dari rongga perut. Jadi yang diambil rongga perutnya saja, kemudian lemaknya itu yang diekstrak. Kemudian sediaan emplastrum plumbi oksidi. Kemudian penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Dan penjelasan video untuk season pertama pelajaran farmakognosi di bab yang kelima Simplicia hewani. Kemudian nanti siswa-siswi bisa menonton kembali untuk season yang kedua di pelajaran farmakognosi bab yang ke-5 Simplicia hewani. Terima kasih.